Oke, selamat malam semuanya. Hari ini Zoom meeting di Beyond Spiritual itu membahas tentang teknik apa ya untuk mempercepat pengendalian emosi. Jadi yang dinamakan teknik seolah-olah. Nah, hal ini berkaitan dengan apa istilahnya untuk seni peran ya. Kebetulan kan Dinda Fitri itu eh, aktris ya atau bintang sinetron apa film ya. Jadi mungkin bisa sharing bagaimana membuat atau memposisikan emosi kita, memposisikan segala sesuatu yang terasa apa ya istilahnya tidak tepat untuk ya kan manusia itu ketika dalam posisi atau dalam situasi tertentu belum tentu mereka bisa memprediksi reaksi apa yang akan dikeluarkannya gitu. Sehingga misalkan ketika marah gitu ya, atau ketika sedih, bagaimana untuk mempercepat pengendalian emosi yang timbul itu. Jadi hari ini mungkin kita bisa banyak belajar dari Dinda Fitri untuk menjelaskan bagaimana sih teknik untuk berakting itu, intinya itu. Tapi nanti jauh ke belakangnya as above so below juga gitu. As below so above. Eh, saya tidak membuat silabus atau semacam apa untuk membuat satu skema seperti itu ya. Tapi saya akan berbicara spontanitas saja seperti yang pernah saya alami. Kalau secara teknisnya sebenarnya hal ini tidak, karena kalau saya langsung saja bicara tentang acting, karakter. Acting itu sudah bagian dari sehari-hari kita yang kita lakukan. Kita setiap hari itu sudah acting. Bagaimana dan sehari-hari itu sangat natural acting kita. Kita bertemu dengan orang, menyapa, itu sudah bagian dari acting. Ke pasar, tawar-menawar, itu sudah acting. Dan itu sangat natural. Hanya perbedaannya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ya itu natural. Secara kedepannya, ya semesta yang akan tahu sesuai dengan lelaku kita. Tapi kalau di dalam dunia perfilman ya sudah tertulis karena sudah ada skenarionya, ada naskahnya, dan terstruktur di situ tentang kru-kru dan pemainnya. Jadi perbedaannya sih di situ. Jadi sangat simpel. Acting ini ya kita seperti ini yang kita berbicara ini sudah bagian dari acting. Nah, pasti kalau acting kan ada kita harus menguasai karakter yang kita perankan. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah punya karakter masing-masing. Karakter itu kan dibentuk dari pendidikan, pengalaman kita sampai hari ini, pengalaman-pengalaman yang mungkin dengan rasa sedih, bahagia, pahit, sepahit-pahit apapun yang kita terima secara natural. Itu akan membentuk dan menjadi apa yang kita dapat dan apa yang kita kembangkan. Menjadi satu karakter kita untuk diri kita sehingga kita dari visi, misi ataupun tujuan yang akan kita capai, kita sudah punya karakter, kita sudah punya pelajaran, punya pengalaman. Di samping itu yang pasti kita lahir atas karunia, atas anugerah dan perantara orang tua kita yang kita mewarisi dari mungkin DNA, peran-peran, kemudian kita menyangkut secara spiritual dalam kehidupan, ada dharma, ada karma. Di situ pun menjadi sifat yang menjadi bagian dari pembentukan karakter kita. Di mana hal-hal tersebut yang akhirnya mempengaruhi dan membentuk, membuat, sehingga, banyak banget nih kata-katanya, sehingga karakter kita bisa membedakan dengan orang lain. Kita punya karakter khas untuk diri kita sendiri. Mungkin bawaannya itu temperamen, mungkin bawaannya menjadi yang melankolis,
Seperti ada juga pembagian-pembagian karakter kan yang 4 karakter itu pun termasuk di situ ya. Ini kalau di situ saya nggak akan ini karena pasti sudah tahu lah tentang karakter-karakter yang di situ. Nah, saya akan sharing akan selalu saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu ya itu adalah acting. Acting ini yang sangat simpel itu saya melihat tentang dari pengolahan olah rasa di situ. Bentar, tadi itu saya membuat sedikit gitu sih tulisan. Jadi ada olah tubuh, olah suara yang termasuk vokal. Kalau olah tubuh itu kan sudah jelas bagaimana body language kita. Suara ya yang pasti intonasi kita, improvisasi kita, vokal kita, penekanan pronouns kita, bagaimana kita menyampaikan kata-kata, memahami pembicaraan dan apa yang akan kita sampaikan. Pasti akan diikuti oleh body language, gerakan-gerakan tangan. Mungkin bisa dibilang mudra akhirnya ya kalau kita jauh ke sana gitu. Tentang spiritual itu tadi. Jadi semuanya sebenarnya sudah ada di situ gitu. Ada di dalam sehari-hari bahkan hanya sekelumit sebenarnya tentang acting ini dibanding dengan apa yang sudah diberikan, diajarkan oleh para leluhur kita. Yang pasti karakter ini juga akan terbentuk bagaimana dengan adab kita, budi pekerti kita, pengetahuan kita, pendidikan kita secara menyeluruh. Siapa yang ada di lingkungan kita. Jadi kalau olah rasa itu bagaimana kita memahami kalau di perfilman ya naskah yang diberikan kepada kita. Disitulah olah rasa disinilah yang akan menghidupkan dari cerita tersebut. Bagaimana kita menghayati, menjiwai apa yang akan kita perankan. Sama, dikala kita mendapatkan satu masalah atau kita akan menghadapi seseorang. Atau mungkin dengan seperti ini kita akan mempresentasikan sesuatu. Pasti kita akan berusaha untuk mempelajari dulu, memahami dulu, sehingga kita benar-benar paham. Sehingga dalam kita penyampaian, orang tersebut bisa mudah memahami. Kemudian kalau acting dengan sudah menjadi kombinasi kerjasama, koordinasi dari olah tubuh, olah rasa, dan vokal itu tadi, dengan diisi oleh penjiwa